Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatani Salsabila dengan NIM 22140109. Di sini aku mungkin bakalan berbagi tentang 4 materi yang ada di dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada search, uncertainty, sama fuzzy logic. Kemudian yang terakhir ada machine learning. Search adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan menjelajahi berbagai kemungkinan. Dalam AI atau kecerdasan buatan, pencarian adalah elemen kunci untuk menemukan solusi optimal. Algoritma search terbagi atas dua, yaitu algoritma informed search sama uninformed search. Informed Informed search atau pencarian dengan informasi menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah untuk mempercepat pencarian solusi. Ada dua poin yang merepresentasikan algoritma ini. Yang pertama, menggunakan heuristik untuk menilai seberapa dekat node dengan tujuan. Yang kedua, meminimalkan waktu pencarian dan seringkali lebih efisien daripada uninformed search. Kemudian untuk algoritma uninformed search, algoritma ini adalah algoritma yang tidak memiliki pengetahuan tambahan tentang seberapa dekat node dengan tujuan. Algoritma ini hanya menggunakan informasi yang tersedia dari struktur masalah itu sendiri. Di sini ada beberapa jenis dari algoritma uninformed search sama informed search. Yang pertama, eh, ada algoritma uninformed search, yaitu uh, breadth first search atau BFS, yaitu uh, algoritma yang mengeksplorasi semua node di satu level sebelum pindah ke level berikutnya. Ini berarti BFS akan mengunjungi semua tangga dari node saat ini sebelum melanjutkannya ke node berikutnya di level yang lebih dalam. Kemudian yang kedua ada deep deep first deep first search, yaitu atau DFS, yang dimana DFS mengeksplorasi satu cabang hingga sedalam mungkin sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang yang lainnya. Selanjutnya ada deep deep limited search, yaitu algoritma yang berupa varian dari DFS yang membatasi kedalaman eksplorasi hingga tingkat tertentu. Jika batas kedalaman tercapai, pencarian berhenti di cabang tersebut. Selanjutnya ada iteratif deepening, deep first search atau IDDFS, di mana menggabungkan keunggulan dari BFS dan juga DFS dengan melakukan pencarian berulang kali dengan batasan kedalaman yang meningkat setiap kali. Pada dasarnya di IDDFS adalah DFS terbatas yang diulangi dengan batas kedalaman yang semakin besar. Selanjutnya ada bidirectional search, yaitu uh, algoritma yang mencari solusi dari dua arah. Satu pencarian dimulai dari node paling akhir, dari node awal, dan pencarian lain dimulai dari node tujuan. Kedua pencarian ini akan bertemu di tengah dari pada setiap edge antar node. Selanjutnya ada ununiform cost search. UCS adalah pencarian solusi dengan memprioritaskan jalur yang memiliki biaya terendah. Berbeda dengan BFS, UCS mempertimbangkan bobot atau biaya pada setiap edge antar node. Selanjutnya untuk jenis informed search ada greedy best first search dan juga astar search. Yang pertama ada greedy. Greedy adalah algoritma yang digerakkan oleh heuristik yang memprioritaskan eksplorasi node berdasarkan perkiraan biaya untuk mencapai tujuan. Algoritma ini memilih node yang tampak paling menjanjikan menurut fungsi heuristik, atau H dalam kurung N, yang memperkirakan biaya dari node N ke tujuan. Selanjutnya ada
eh, algoritma ASTAR, di mana ini adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan. ASTAR mencari jalur yang memiliki total biaya terendah dari not awal ke tujuan dengan memadukan estimasi jarak ke depan atau heuristik dengan jarak aktual yang telah ditempuh. Algoritma ini menggabungkan uniform cost dan juga greedy best first search dengan menggunakan fungsi biaya komposit. Rumusnya adalah F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N, di mana G dalam kurung N adalah biaya pasti dari simpul awal ke simpul N. Sedangkan H dalam kurung N adalah estimasi heuristik biaya N ke tujuan. Selanjutnya, yang terakhir, berikut adalah studi kasus untuk algoritma search, yaitu sistem navigasi GPS. Di mana masalahnya di sini adalah kita mencari rute terpendek dengan mempertimbangkan jarak, waktu, dan kondisi jalan. Kemudian ruang pencariannya adalah semua kemungkinan rute yang menghubungkan titik A sampai ke titik B. Solusinya, algoritma Breadth First Search atau BFS dapat digunakan untuk menjelajahi semua rute secara berurutan berdasarkan jumlah simpul yang dilalui. Solusi kedua, algoritma ASTAR memanfaatkan heuristik untuk mempertimbangkan jarak tersisa atau estimasi dan jarak yang sudah ditempuh. Kemudian implementasinya, sistem seperti Google Maps atau Waze menggunakan algoritma ini untuk memberikan rekomendasi rute tercepat berdasarkan data lalu lintas real time. Pada materi yang kedua ada uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi di mana informasi yang kita miliki tidak lengkap atau ambigu. Hal ini sering terjadi dalam pengambilan keputusan di dunia nyata, seperti diagnosis medis atau prediksi cuaca. Uh, Di sini ada teori probabilitas dalam AI, yaitu salah satu pendekatan utama untuk menangani ketidakpastian adalah teori probabilitas. Probabilitas memungkinkan kita untuk mengukur kemungkinan suatu kejadian. Misalnya, jika pasien memiliki gejala tertentu, misal probabilitas mereka berapa probabilitas mereka menderita penyakit X. Eh, Pada uncertainty ada 3 metode untuk representasi ketidakpastian. Yang pertama ada numerik, kemudian kedua ada grafik, dan juga ada simbolik. Ada 3 langkah untuk melakukan uncertainty. Yang pertama ada representasi ketidakpastian dari himpunan dasar kejadian, kemudian langkah kedua mengkombinasikan badan dari informasi yang tidak pasti, kemudian menarik kesimpulan. Atau bisa dengan langkah pertama, representasi ketidakpastian dari himpunan dasar kejadian, kemudian ke jalur alternatif, lalu menarik kesimpulan. Uh, Representasi numerik pada uncertainty adalah uh, kebanyakan metode umum dari representasi ketidakpastian adalah numerik, menggunakan skala dengan 2 angka ekstrim. Sebagai contoh, 0 digunakan untuk merepresentasikan sangat tidak pasti, sedangkan 1 ataupun 100 merepresentasikan sangat pasti. Penggunaan angka ini dapat menimbulkan kesulitan berupa munculnya bias. Sebagai contoh, pakar menggambar angka untuk hasil pengamatan berdasarkan persepsi yang mungkin untuk beberapa pakar lain akan berbeda. Kalau representasi grafik, umumnya grafik berupa batang horizontal. Sebagai contoh, ekspresi dari pakar terhadap tingkat keyakinan dalam suatu kejadian atau event. Berikut adalah gambar dari representasi grafik dalam uncertainty, yang dimana ada no confidence, little, some, much, complete confidence. Yang dimana some dilabeli dengan expert A dan juga complete confidence dilabeli dengan expert B. Uncertainty yang terakhir ada representasi simbolik. Yang pertama ada beberapa cara untuk merepresentasikan ketidakpastian dalam simbolik.
Kebanyakan pakar menggunakan pendekatan skala Likert untuk mengekspresikan opininya. Sebagai contoh, pakar akan menanyakan kesukaan terhadap satu hal dengan skala 5 poin, yaitu sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Kemudian ada cara lainnya berupa metode logika kabur atau fuzzy logic, yang mungkin nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Yang terakhir ada representasi secara simbolik, umumnya mengkombinasikan beberapa metode yang ada. Di sini ada beberapa permasalahan dalam probabilitas. Yang pertama, probabilitas terjadi kejadian X atau P dalam kurung X adalah rasio dari jumlah kejadian X yang terjadi dengan jumlah total kejadian pada kejadian saat itu. Nilai multiple probabilitas terjadi pada banyak sistem. Sebagai contoh, sebuah aturan yang memiliki 3 bagian pada insiden, masing-masing dengan sebuah nilai probabilitas. Probabilitas keseluruhan dari aturan dapat dihitung sebagai perkalian dari probabilitas individual. Jika bagian-bagian insiden saling independen, maka masing-masing probabilitas bernilai 0,9 banding 0,7 banding dan 0,65. Maka probabilitas totalnya adalah P sama dengan dalam kurung 0,9 dalam kurung 0,7 dalam kurung 0,6 sama dengan 0,4095. Kemudian total probabilitas bernilai sekitar 41%, tetapi hasil ini akan bernilai benar jika nilai probabilitas individual pada bagian insiden tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dalam sistem pengetahuan, beberapa pendekatan untuk mengkombinasikan probabilitas dapat dilakukan. Sebagai contoh, probabilitas dapat dikaitkan atau join probabilitas atau dicari rata-ratanya menggunakan rata-rata sederhana atau rata-rata terbobot. Jika masing-masing probabilitas dapat tergantung atau dependensius dalam sistem, dapat digunakan teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah mekanisme untuk mengkombinasikan kejadian baru dan kejadian yang biasanya dinyatakan dalam probabilitas subjektif. Teorema ini digunakan untuk meninjau kembali suatu probabilitas awal atau prior probability berdasarkan pada informasi baru. Hasilnya disebut dengan probabilitas akhir atau posterior probability. Dalam kasus yang sederhana, diketahui dua probabilitas, satu untuk kejadian A dan satu untuk kejadian B. Kemudian berikut adalah rumus untuk mencari probabilitas atau teorema Bayes, yang dimana P A atau B, P dalam kurung A atau B sama dengan probabilitas kejadian A yang disebabkan kejadian B yang terjadi lebih dulu, atau posterior probability. Kemudian ada P dalam kurung A sama dengan merupakan probabilitas kejadian A atau prior probability. Kemudian ada P dalam kurung B per A sama dengan di mana tambahan gejala dari kejadian B setelah kejadian A. Studi kasusnya di sini adalah diagnosis penyakit dengan Bayesian networks. Masalahnya, seorang pasien datang dengan gejala seperti demam, batuk, dan kelelahan. Dokter ingin menentukan apakah pasien menderita flu, TBC, atau infeksi lainnya. Solusinya, pertama, setiap gejala direpresentasikan sebagai not dalam Bayesian networks. Yang kedua, hubungan probabilistik antar gejala dan penyakit memodelkan. Misalnya, probabilitas demam jika seseorang terkena flu sama dengan 80%. Yang B, probabilitas batuk jika seseorang terkena flu sama dengan 50%. Langkah ketiga, algoritma Bayesian digunakan untuk menghitung kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang diamati. Implementasinya, sistem ini sering digunakan dalam perangkat lunak diagnosis medis untuk membantu dokter membuat keputusan yang lebih akurat. Materi selanjutnya adalah fuzzy logic. Fuzzy logic adalah memperluas logika boolean tradisional dengan mengizinkan nilai antara 0 dan 1. Misalnya, dalam logika boolean, suhu hanya bisa panas atau dingin, sedangkan fuzzy logic,
suhu bisa bernilai setengah panas. Bagaimana prinsip kerja fuzzy logic? Fuzzy logic memiliki tiga prinsip kerja, yaitu ada fuzzification atau mengubah input menjadi derajat keanggotaan. Kemudian kedua ada inference, yaitu menggunakan aturan if then untuk menghasilkan keputusan. Yang terakhir ada diffusification, yaitu mengkonversi hasil ke nilai konkret. Fuzzy logic sangat baik untuk sistem yang membutuhkan fleksibilitas, tetapi memerlukan desain aturan yang tepat agar akurat. Ada 4 bagian arsitektur sistem logika fuzzy. Yang pertama ada rule based, berisi semua aturan dan kondisi if-else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Namun, seiring perkembangan modern, jumlah aturan dalam rule based yang digunakan logika fuzzy telah banyak berkurang. Yang kedua ada fuzzification, yaitu komponen kedua dalam arsitektur logika fuzzy dan berguna untuk membantu mengubah input. Komponen ini membantu dalam mengkonversi angka ekstrim ke himpunan fuzzy. Masukan yang ekstrim diukur oleh sensor dan diteruskan ke sistem kontrol untuk diproses. Model ini digunakan untuk mengubah input sistem dan juga membantu dalam membagi sinyal input menjadi 5 state. Pertama, large positif, kedua medium positif, ketiga ada small, keempat ada medium negatif, dan kelima ada large negatif. Kemudian bagian ketiga ada inference engine, yaitu komponen yang membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antar input fuzzy dan aturan fuzzy. Berdasarkan presentasi itu, diputuskan aturan mana yang perlu ditetapkan. Setelah itu, untuk mengembangkan tindakan kontrol, aturan yang ditetapkan akan digabungkan. Pada bagian kelima ada diffusification atau diffusifikasi, yaitu kebalikan dari proses fuzzification. Di sini nilai fuzzy diubah menjadi nilai ekstrim melalui pemetaan atau mapping. Akan ada beberapa metode diffusifikasi untuk melakukan ini, tetapi pemilihan metode yang terbaik didasarkan sesuai input. Metode yang digunakan untuk diffusifikasi yakni metode rata-rata atau average dan metode titik tengah atau center of area yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Di sini ada studi kasus untuk pengaturan suhu AC otomatis, di mana pengendali suhu di ruangan menggunakan fuzzy logic memungkinkan sistem memberi respon yang lebih fleksibel dibandingkan pengaturan tradisional atau on-off. Masalahnya, bagaimana menjaga suhu ruangan agar tetap nyaman tanpa perubahan yang drastis? Solusinya di sini dalam untuk fuzzification, input suhu dikonversi menjadi nilai fuzzy seperti agak dingin, hangat, atau sangat panas. Kemudian kedua inference, di mana aturan if then ditetapkan. Misalnya, if suhu sangat panas dan kipas bekerja pada kecepatan tinggi. If suhu hangat dan kipas bekerja pada kecepatan sedang. Pada bagian ketiga ada diffusification, yaitu hasil berupa kecepatan kipas konkret misalnya 70%. Maka implementasinya bagaimana implementasinya? AC pintar seperti yang digunakan di hotel modern menggunakan fuzzy logic untuk memberikan kenyamanan optimal sekaligus menghemat energi. Ya, materi terakhir yaitu ada machine learning, di mana ada satu untuk menggambarkan machine learning, berikut kalimat yang mungkin bisa dibilang merepresentasikan machine learning, yaitu using data to answer a question, di mana using data merepresentasikan training, kemudian answer question bisa direpresentasikan sebagai prediction. Berikut adalah alur dalam uh, alur dalam using data to answer question. Yang pertama akan dikumpulkan data, kemudian dilakukan training. Dari training akan dilakukan pemodelan yang dimana akan nge-serve prediction, dan prediction tersebut bakalan ngejawab pertanyaan yang telah kita buat.
Di sini ada 7 step dalam machine learning. Yang pertama ada gathering data, yaitu pengumpulan data mentah yang akan digunakan untuk melatih model machine learning. Yang kedua ada preparing data, yang dimana step ini adalah memproses data agar siap digunakan. Proses ini mencakup pembersihan data atau menghapus duplikasi atau nilai masuk. Kemudian ada transformasi data dan juga normalisasi. Yang ketiga ada choosing a model, memilih algoritma machine learning yang paling sesuai untuk masalah yang sedang dipecahkan, seperti regresi, klasifikasi, atau clustering. Yang keempat ada training, yang dimana proses ini melatih model dengan mengukur akurasi atau metrik lainnya menggunakan data uji untuk memastikan apakah model bekerja dengan baik. Yang kelima ada hyperparameter training, yaitu penyesuaian parameter model untuk meningkatkan performa. Proses ini melibatkan pencarian kombinasi parameter terbaik yang tidak dipelajari selama pelatihan. Dan yang terakhir adalah prediction, menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi terhadap data baru yang sebelumnya tidak dilihat oleh model. Machine learning dapat digunakan sebagai pengenalan wajah. Di sini menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian bisa digunakan untuk prediksi harga saham dengan model regresi dan time series. Berikut ada beberapa jenis dari machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yaitu jenis machine learning yang dimana model dilatih menggunakan dataset yang berisi input atau fitur dan output atau label yang sudah diketahui. Metode belajar untuk memetakan input ke output berdasarkan pola dari data pelatihan. Karakteristiknya yaitu dataset terdiri dari pasangan input-output yang jelas. Tujuan utamanya untuk meminimalkan kesalahan antar prediksi model dan nilai aktual pada data pelatihan. Sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data berlabel. Jenis masalahnya, yang pertama ada klasifikasi, yaitu memprediksi kategori dari data input. Contoh, apakah sebuah email adalah spam atau tidak? Untuk regresi, memprediksi nilai kontinu. Contohnya, memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan lokasi. Contoh aplikasinya yaitu pertama ada deteksi penipuan dalam transaksi keuangan, yang kedua ada prediksi skor ujian berdasarkan waktu belajar, dan untuk contoh algoritmanya ada regresi linear yang dimana digunakan untuk prediksi nilai kontinu seperti harga rumah. Yang kedua ada pohon keputusan atau decision tree yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi dengan membuat aturan berbasis data. Yang ketiga ada super vector machine atau SVM, membagi data ke dalam kategori yang berbeda dengan margin maksimal. Dan yang keempat ada random forest yang dimana menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua ada unsupervised learning, yang dimana model ini dilatih dengan menggunakan dataset yang tidak memiliki label. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi dalam data. Karakteristiknya adalah satu, tidak ada output target yang diketahui. Kemudian, model bekerja untuk memahami struktur data tanpa panduan eksplisit, berguna untuk mengeksplorasi data. Jenis masalahnya ada clustering atau pengelompokan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan. Yang kedua, contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja. Yang kedua ada reduksi dimensi, yaitu mengurangi jumlah fitur dalam data tanpa banyak kehilangan informasi. Contohnya Principal Component Analysis atau PCA. Contoh aplikasi dari unsupervised learning adalah pertama ada segmentasi pelanggan dalam pemasaran, yang kedua ada deteksi anomali dalam jaringan untuk menemukan aktivitas mencurigakan, dan yang untuk contoh algoritmanya di sini ada K-means clustering, yaitu membagi data menjadi sejumlah grup yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada hierarchical clustering, yaitu membangun hierarki kelompok data.
Yang ketiga, autoencoders yang dimana digunakan untuk menemukan representasi data yang lebih sederhana. Kemudian ada reinforcement learning, yaitu jenis machine learning yang dimana model belajar melalui trial dan error dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Model mendapatkan reward atau imbalan untuk aksi yang benar dan penalti untuk hukuman atau aksi yang salah. Karakteristiknya di sini ada tiga. Yang pertama, tidak ada pasangan input-output yang jelas. Yang kedua, model belajar untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Dan yang ketiga, ada lingkungan harus dirancang dengan aturan dan konsekuensi aksi yang jelas. Di sini ada beberapa proses utama, yaitu pertama agent, yaitu entitas yang membuat keputusan, misalnya robot atau program. Kemudian ada environment, yaitu lingkungan tempat agent berinteraksi. Yang ketiga ada reward, yaitu berupa umpan balik dari lingkungan untuk setiap aksi yang diambil. Dan yang keempat ada policy, yaitu strategi yang digunakan untuk agent untuk memilih aksi. Untuk contoh aplikasinya ada game AI, yaitu ada AlphaGo yang mengalahkan pemain Go profesional. Dan ada juga robotika atau robot yang belajar berjalan melalui trial dan error. Ada juga sistem kendaraan otonom atau navigasi kendaraan di jalan dengan lalu lintas dinamis. Contoh algoritmanya ada Q-learning atau model tabel untuk menyimpan reward dari aksi tertentu. Ada juga Deep Q Network atau DQN menggunakan deep learning untuk mempelajari aksi optimal. Ada juga polisi gradient, yaitu langsung mengoptimalkan kebijakan tanpa tabel reward. Selanjutnya ada semi-supervised learning, yaitu menggabungkan supervised dan unsupervised learning. Sebagian kecil dataset memiliki label, sementara sebagian besar lainnya tidak. Contoh aplikasinya di sini ada klasifikasi teks dengan sebagian data yang memiliki label, pengelompokan gambar dengan data terbatas yang per label. Karakteristiknya ada dua, yaitu pertama ada efisiensi dalam situasi di mana pemberian label pada data sangat mahal atau memakan waktu. Yang kedua, menggunakan data tanpa label untuk meningkatkan kinerja model pada data label. Terus ada contoh algoritmanya, di sini ada dua juga, ada self-training model, yaitu menggunakan data berlabel untuk melatih model awal dan memperbaiki model dengan prediksi pada data tanpa label. Yang kedua ada generative adversarial atau na- eh, na- eh, generative adversarial networks atau GANs, yaitu membuat data sintesis untuk melengkapi data berlabel. Maaf, di sini harusnya eh, self supervised. Di sini ada self-supervised learning, yaitu jenis machine learning di mana model menciptakan label dari data mentahnya sendiri, digunakan untuk tugas-tugas representasi data seperti memahami struktur gambar atau teks. Contoh aplikasinya ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, yaitu untuk memahami konteks dalam teks seperti dalam model GPT atau BERT. Yang kedua ada pengolahan gambar atau pre-training model untuk pengenalan objek. Dan yang ketiga ada karakteristik di mana di sini juga ada karakteristik dari self-supervised learning, yaitu tidak memerlukan label manusia, sering digunakan dalam deep learning untuk pre-training model. Contoh algoritmanya ada cons- contrastive learning, dan juga ada CLR, dan juga ada model NLP seperti BERT atau GPT. Di sini ada studi kasus atau penggunaan dari mesin learning, yaitu rekomendasi produk di e-commerce. Deskripsinya, platform e-commerce seperti Amazon atau Shopee menggunakan mesin learning untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan pada pengguna. Masalahnya, bagaimana platform bisa merekomendasikan produk yang kemungkinan besar disukai pengguna? Di sini ada beberapa proses, yaitu dengan pertama menggunakan data historis seperti produk yang pernah dilihat, dibeli, atau diberi ulasan oleh pengguna.
Kemudian menggunakan algoritma collaborative filtering, yaitu merekomendasikan produk yang disukai oleh pengguna dengan profil yang serupa. Kemudian ada penggunaan content based filtering, yaitu merekomendasikan produk berdasarkan deskripsi atau fitur yang mirip dengan produk yang pernah dilihat pengguna. Kemudian melakukan prediksi menggunakan model machine learning, mempelajari pola preferensi pengguna dan menghasilkan rekomendasi. Implementasinya, hasil rekomendasi ditampilkan pada halaman utama atau bagian produk yang mungkin Anda sukai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.